Halo teman-teman, terima kasih udah buka video ini. Di video kali ini gue pengen rekomendasiin novel-novel Indonesia yang menurut gue pernah ngetren mungkin pada masanya, tapi nggak tahu kenapa orang-orang kok jarang banget yang ngomongin sekarang. Atau bahkan mungkin ada beberapa dari teman-teman belum pernah denger atau belum pernah baca novel ini juga. Semoga ini bisa jadi rekomendasi buat kamu yang lagi nyari reading list berikutnya. Langsung aja, ini dia, let's get rolling. Nah, buku pertama ini adalah Dan Hujan Pun Berhenti, karya dari Farida Susanti. Dan Hujan Pun Berhenti ini menceritakan tentang Leo yang punya masalah trust issue dalam hidupnya. Awalnya itu dilatar belakangi karena keluarganya dan orang tuanya yang bermasalah. Terus udah gitu dia dulu kayak punya orang yang dia tuh udah yakin, dia udah percaya cewek. Abis itu cewek ini meninggal. Dia pengen menyusul si cewek ini dengan bunuh diri. Tapi ketika dia bunuh diri, dia bertemu dengan cewek lainnya yang juga mau bunuh diri. Bikin buku ini bagus, sebenarnya emosional itu dapet banget. Terus gue jadi kayak ikutan stres sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau baca, make sure kalau misalnya teman-teman juga dalam kondisi yang stabil mentalnya. Karena banyak banget adegan-adegan yang sangat bikin trigger gitu. Penulis ini waktu nulis novel Dan Hujan Pun Berhenti, itu masih usia 17 tahun nih si Farida Susanti. Dan dia berani ngangkat isu tentang bunuh diri dan masalah depresi anak SMA yang saat itu masih tabu untuk dibicarain gitu. Paling banyak orang yang agak keberatan karena cara penulisannya itu banyak yang bilang katanya sih berantakan. Tapi gue pribadi sih tidak merasa terganggu karena ya itu sebenarnya lebih bentuk emosi aja sih. Tapi kalau gue baca sekarang itu tuh kayak masih ingat setiap adegannya gitu. Tapi gue emang memilih untuk nggak membaca dua kali karena gue pengen meninggalkan kesan yang baik aja waktu dibaca pertama. Oke, novel kedua ini ditulis sama 3 penulis berbeda untuk 3 karakter berbeda juga. Ini adalah reuni 3 Hati, 3 Rasa, 1 Cinta. Novel ini ditulis sama Jo Andrianus, Brikida Alexandra, sama Hali Ahmad. Ini adalah novel pertama yang membuat gue don't judge a book by its cover. Jadi intinya adalah memang tentang reuni. Dia ada 3 karakter, yaitu Gita, Arsya, dan Ivanka. Mereka bertiga ini bersahabat dulu waktu SMA. Sampai akhirnya ada kejadian yang membuat mereka kayak renggang gitu. Akhirnya mereka mendapatkan undangan untuk datang di reuni SMA. Tapi mereka ini masih pada ragu apakah datang atau enggak, siap nggak ketemu satu sama lain. Yang menjadikan seru sebenarnya adalah isu-isu sensitif yang berani diangkat oleh ketiga penulis ini. Gue tuh kalau misalnya masih ngebayangin ya novel ini tuh kayak, aduh, gue jadi kayak suka deg-degan sendiri karena kayak waktu gue baca setiap halamannya gue kayak, ini serius lo ngangkat ini tuh maksudnya topik itu ini yang mau diangkat. Beberapa diantaranya tuh ada yang kayak dia ngangkat isu BDSM, tentang LGBT, dan ada juga tentang kayak perselingkuhan kelas kakap gitulah. Nah, paling yang kurang menurut gue adalah karakter Gita tuh agak kurang kompleks aja sih permasalahannya. Maksudnya jomplang banget dibandingin sama 2 temennya yang kayak masalahnya tuh kayak rumit, tapi secara keseluruhan menurut gue oke banget ini dikemasnya. Adegan sensitifnya juga nggak yang bikin kita jadi cringe. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen cari novel Indonesia yang berani mengangkat isu sensitif, nah ini mungkin reuni bisa jadi rekomendasinya. Oke, buku ketiga ini adalah salah satu novel Indonesia terbaik sepanjang masa versi gue juga. Ini adalah Ellie All This Life, karya dari Arlene A. Ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Ellie. Dirinya itu terjebak dalam beberapa dimensi dalam hidupnya. Nah, si Ellie All This Life ini lebih kasihan lagi karena banyak dimensi dalam hidupnya dan dia harus adjust dalam setiap kehidupannya itu. Karena di tiap dimensinya itu dia punya keluarga yang berbeda, dia punya kehidupan yang berbeda. Sedihnya dia itu tidak bisa mengontrol itu. Jadi itu bisa terjadi kapan aja. Gue tuh sampai merinding, masih merinding dengarnya. Nah, kebetulan novel ini ngambil latar tempatnya itu bukan di Indonesia. Nah, yang menariknya lagi, novel ini tuh ditulis dengan bahasa Indonesia yang sangat-sangat rapi. Hingga waktu pertama kali gue baca, gue mengira ini novel terjemahan. Waktu tahu itu orang Indonesia kayak, wah, idenya tuh mahal banget menurut gue, karena sebelumnya gue nggak pernah baca itu di novel Indonesia lainnya. Bahkan sampai sekarang gue nggak nemuin novel dengan tulisan yang menurut gue se-oke itu. Nah, paling banyak orang yang komentarin bahwa tulisannya itu kan karena kayak terjemahan gitu, dan lebih banyak narasinya daripada dialognya. Karena emang lebih banyak menceritakan si Ellie ini tuh rasanya gimana, apa sih yang dia rasain kayak gitu. Dan dia juga menjelaskan secara sainsnya gitu, dari perspektif sains tuh kayak apa. Terus yang paling menariknya adalah sampai Ellie-nya itu bener-bener ke dokter untuk kayak, gue nggak mau dalam kondisi kayak gini, jadi berasa banget gitu depresinya. Oh my god, kenapa hari ini gue jadi malah ngomongin buku-buku yang tentang depresi gitu ya? Apakah ini
Enggak. Aku baik-baik aja kok teman-teman. Terima kasih. Nah, buku selanjutnya ini novelis yang banyak pengagumnya juga di Indonesia. Ini adalah karya dari Agnes Jessica, yaitu Pelangi Biru. Ya gue tau sih, mungkin ini kayak ini mah nggak underrated, Grey. Oke. Tapi maksudnya dibandingkan dengan karya Agnes Jessica lainnya, I don't think Pelangi Biru adalah salah satu novel yang paling banyak diomongin. Karena ini di Goodreads juga review nggak begitu banyak, gengs. Jadi I assume ini juga nggak begitu banyak orang yang tahu. Pokoknya ini menceritakan tentang Mara yang punya memori buruk lah dalam hidupnya waktu dia masih kecil karena ibunya meninggalin dia, terus bapaknya meninggal, terus dia harus ke panti asuhan. Nah, ketika ada satu momen dia dipertemukan sama orang-orang yang dulu pernah menyakitinya, sehingga dia kayak pengen balas dendam. Karena dia udah punya goal di depan, dimana dia kayak gue harus menyelesaikan dulu nih, gue harus menuntaskan dulu goal gue, sehingga dia harus memanfaatkan orang-orang di sekitarnya yang mungkin tulus sama dia, berusaha untuk membalaskan dendam dia. Gue sangat mengagumi tentang kefokusannya dia sih. Kayak ketika dia mau sesuatu, dia bener-bener bekerja keras, terus dia bener-bener nunjukin kayak I'm the star, I'm the power of the world. Dan ketika banyak distraksi yang muncul di hidup dia, gak ngebuat dia tuh kayak down. Ini ceritanya juga lumayan panjang dan agak kompleks juga sih. Paling kurangnya karakter ini banyak tapi saling berkaitan gitu satu sama lain. Jadi kayak ada benang merahnya. Tapi bener-bener deh kayak seru. Jadi kalau misalnya lo emang punya banyak waktu untuk bener-bener bisa mencerna konflik yang cukup kompleks, gue sangat menyarankan novel ini. Nah, novel terakhir ini cocok banget buat temen-temen yang suka baca buku tentang perdetektifan. Kalau teman-teman mungkin udah suka baca tentang buku thriller atau detektif sebelumnya, mungkin novel ini tampaknya jadi ringan aja sih. Cuman karena gue sebelumnya jarang baca novel detektif selain Sherlock, jadi gue merasa ini salah satu novel yang oke banget untuk direkomendasiin. Ini adalah The Deadly Violin 5 Detective Case by Andi M. Baramuli. Oh, jadi ini menceritakan tentang ada sebuah violin yang sangat diagungkan gitu seluruh dunia, violin Stradivarius kayaknya. Pengen diumumin nih pewarisnya siapa. Ada 5 orang yang diundang untuk datang ke acara itu. Mereka semua diundang sama Mr. X gitu. Tapi waktu saat acara itu ada gurunya, ada kayak guru yang paling dihormatin itu meninggal tiba-tiba. Itulah pokoknya dipertanyain siapa yang ngebunuh gurunya, terus akhirnya violinnya akan jatuh kemana kayak gitu. Secara premis sebenarnya super simple sih. Tapi yang bikin gue kaget sebenarnya waktu gue baca novel ini, gue pikir ini sebenarnya terjemahan. Kok gue baca nyaman banget? Karena biasanya kalau baca novel terjemahan tuh gue nggak pernah senyaman itulah gitu. Dan kata-katanya yang digunain itu kayak mudah banget di ngertiin gitu. Karena ini kan latar belakangnya juga bukan di Indonesia, nama-nama karakternya juga bukan orang Indonesia kan. So I assume sebenarnya yang nulis orang luar gitu. Waktu gue buka covernya lagi, ternyata ditulis sama orang Indonesia. Gue langsung kayak orang Indonesia bagus banget tulisannya. Bener-bener kayak untuk cerita detektif dengan latar tempat yang di luar Indonesia, menurut gue cara penulisannya bener-bener oke banget. Dan gue juga baru tahu bahwa ini novel pertamanya si Mas Andi M. Baramuli ini. Sebagai novel pertama menurut gue ini oke banget dan very enjoyable. Tau gak sih, lo kayak buku yang bener-bener lo tuh bisa nikmatin, lo bisa baca kapan aja dan gak bikin lo jadi kayak reading slump gitu. Maksudnya gue bacanya waktu itu kayak pergantian tahun gitu. Well, itu nggak penting juga sih, cuma anyway. Oke, sudah segitu aja teman-teman. Semoga rekomendasi bukunya bermanfaat buat semuanya. Ya udah itu aja, terima kasih udah nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Insya Allah nggak waktu lama, karena tergantung mood dan kemageran hidup ini ya teman-teman. Gimana dong? Yaudah, anyway, sampai ketemu di video selanjutnya. Sayonara.